Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam lanjutan Tasin Bersanad dalam pembahasan huruf-huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas huruf hijaiyah Hamzah dan pada kesempatan ini kita akan membahas Tasin huruf hijaiyah Ba. Ya, Ba yang berkaitan dengan makhrajil huruf dan sifatul huruf. Huruf hijaiyah Ba, ya ini yang kita akan bahas ya, huruf hijaiyah Ba. Ya, huruf hijaiyah Ba makhrajnya atau tempat keluarnya berada pada dua bibir atas dan bawah. Jadi dua bibir atas dan bawah ya, seperti ini yang dirapatkan. Jadi dua bibir atas dan bawah dirapatkan, tetapi tidak ditekan ya, tetapi cukup dirapatkan saja. Ini adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah Ba. Nah, huruf hijaiyah Ba itu tempat keluarnya berada di dua bibir atas dan bawah yang dirapatkan. Itu yang disebut dengan makhrajil huruf Ba atau tempat keluarnya huruf hijaiyah Ba. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pelafalan baik dan benar dalam huruf-huruf hijaiyah atau dalam bacaan Al-Quran, kita harus betul-betul mengetahui makhrajnya atau tempat keluarnya. Dan yang kedua, kita harus memadukan antara tempat keluarnya atau makhrajil hurufnya dengan sifatul hurufnya atau sifatnya atau karakternya. Karakter dari huruf hijaiyah Ba itu sendiri. Setelah kita mengetahui tempat keluarnya huruf hijaiyah Ba yang berada di bibir atas dan bawah yang dirapatkan, kemudian kita padukan dengan karakter yang berada pada huruf hijaiyah Ba. Karakter yang berada pada huruf hijaiyah Ba itu ada 5 karakter yang harus kita padukan dengan tempat keluarnya huruf Ba. Jadi karakter yang pertama adalah jahr, yang kedua adalah syiddah, dan yang ketiga adalah istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima adalah qalqalah. Ya, mari kita bahas satu persatu. Sifat huruf hijaiyah yang berada pada huruf hijaiyah Ba adalah jahr. Jahr adalah yang berkaitan dengan udara atau nafas kita ya. Nafas kita yang tertahan. Jadi tidak mengalir lawannya ya. Jadi nafas kita tertahan disebut dengan jahr. Ini ketika kita melafalkan huruf Ba. Kemudian yang kedua, huruf hijaiyah Ba berkaitan dengan suara. Suara atau syiddah. Syiddah ini adalah suara tertahan. Jadi ketika kita melafalkan huruf hijaiyah Ba, suaranya harus tertahan yang kedua. Yang ketiga, ketika kita melafalkan huruf hijaiyah Ba, berkaitan dengan istifal. Istifal itu adalah artinya adalah suara ditipiskan. Nah, ketika kita menipiskan huruf hijaiyah Ba, posisi lisan kita seperti ini. Jadi posisi lisan kita datar seperti ini ya. Tidak dibuat taqaur atau cekungan atau tidak diangkat. Jadi datar biasa aja ketika kita melafalkan huruf hijaiyah Ba. Ba, bi, bu. Ya seperti itu ya. Jadi datar seperti ini, bukan ba, bi, bu. Tidak dibuat cekungan atau tidak menggema di dalam atau tidak terdengar, tapi ditipiskan, didatarkan seperti ini. Ba, bi, bu. Kemudian yang keempat mempunyai sifat infitah. Jadi sifat infitah itu adalah sifat yang harus ketika melafalkannya huruf hijaiyah Ba, kita harus arahkan suara keluar. Ba, jangan bo, bukan bo, tapi ba. Diarahkan sifat atau karakternya atau bunyinya itu keluar. Karena mempunyai sifat infitah. Lawannya infitah itu itbaqo. Suara diarahkan di dalam atau terpres di dalam. Karena ini infitah, suara diarahkan keluar. Baik, yang kelima adalah mempunyai sifat qalqalah. Sifat qalqalah itu adalah ketika bersukun ya memang dipantulkan, tetapi sifat qalqalah yang kelima ini adalah artinya suara bergoyang atau bergoncang ya.
Kalau para ulama seperti yang tertulis dalam Tajwid Musawar yang disampaikan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi, di situ adalah diumpamakan seperti panci ketika mendidih dia bergoyang panci itu seperti itulah dikiaskan kolkola. Kolkola itu dia tetap ada kolkolanya ketika jadi dalam semua posisi, baik dia berharokat kolkolanya ada maupun disukun. Tetapi kalau dia bersukun dia lebih terdengar pantulannya ya. Kalau dia berharokat tidak begitu terdengar. Tetap ada kolkolahnya, tetap ada goyangan atau goncangannya, tetapi ketika dia bersukun itu memang terdengar kolkolanya. Baik, ini adalah 5 sifat ketika kita melafalkan huruf hijaiyah tersebut. Kelima sifat ini kita harus padukan, yaitu tempat keluarnya di bibir atas bawah, kemudian yang dirapatkan, kemudian kita padukan dengan 5 sifat yang berada pada huruf ba. Ketika kita melafalkan, sebaiknya kita melafalkan jika ingin mengetes atau kita melatih pelafalan kita baik dan benar, maka sebaiknya huruf ba ini kita sukun, kemudian kita tasdid. Jika kita sukun menjadi abe, ibe, ube. Ini ketika kita sukun. Tetapi ketika kita tasdid, suaranya akan berubah atau pelafalannya akan berubah. Abba, abba, abbi, abbu, seperti itu. Abba, abbi, abbu. Seperti itulah pelafalan huruf ba ketika kita membaca Al-Quran, dari mana tempatnya dan sifatnya ya, berdasarkan mahrajul huruf dan sifatul huruf. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.